Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 6007. Lin Bai, bagaimana kita akan pergi? Diam-diam, atau terang-terangan? Setelah keluar dari istana Tian Suizong, gagak itu hinggap di bahu Lin Bai dan berbisik di telinga Lin Bai. Menyelinap berarti masuk secara diam-diam tanpa melewati kapal feri Ming Yue Fang. Pergi dengan cara yang adil dan terang-terangan, yaitu memasuki Pulau Istana Bulan melalui kapal feri Ming Yue Fang. Mendengar pertanyaan gagak itu, Lin Bai akhirnya menyadari. Ini memang pertanyaan yang patut dipikirkan. Sekarang di ibu kota kekaisaran, banyak orang akan mengawasi setiap gerak-gerik Lin Bai. Jika dia pergi ke Ming Yue Fang dengan cara yang jujur, seluruh kaisar akan menatap kekuasaannya dan akan tahu bahwa Lin Bai berada di Ming Yue Fang dalam waktu singkat. Lin Bai melakukan perjalanan ini untuk menyelidiki urusan istana Feng Shui, jadi dia tentu saja tidak ingin lebih banyak orang mengetahuinya. Mari kita pergi secara diam-diam. Lin Bai tersenyum masam, bahkan menyelinap ke Istana Bulan bukanlah tugas yang mudah. Lagi pula, Istana Bulan adalah wilayah milik keluarga kerajaan, dan ada banyak orang kuat yang mengincarnya secara terang-terangan maupun diam-diam. Gagak itu cemberut dan berkata, itu tergantung apakah kau sudah menguasai teknik pelarian Dewa Kekosongan yang diajarkan pamanku kepadamu. Jika kau sudah mencapai tingkat kultivasi yang tinggi dan menyelinap ke Istana Bulan tanpa menimbulkan suara, maka tentu saja itu tidak akan menjadi masalah. Lin Bai mengangkat alisnya, ngomong-ngomong soal ini, aku benar-benar ingin bicara denganmu. Terakhir kali aku menyelinap ke Istana Bulan, aku tertangkap oleh monster tua. Gagak itu berkata, itu pasti bukan karena hubunganmu, pasti ada orang lain yang membongkar keberadaanmu. Lin Bai memikirkannya dengan saksama, dan merasa bahwa apa yang dikatakan gagak itu masuk akal. Terakhir kali dia pergi ke Istana Bulan, Yi Song dan Chen Yule yang pergi bersama. Meskipun mereka bertiga berlatih cara menyembunyikan bentuk tubuh dan napas, tetapi terlalu banyak orang, dan banyak kelemahan pasti akan terungkap. Baiklah, mari kita menyelinap masuk secara diam-diam. Lin Bai diam-diam meninggalkan Istana Tian Suizong, berbaur dengan keramaian ibu kota kekaisaran, dan diam-diam memasuki Pulau Istana Bulan menggunakan teknik pelarian Dewa Kekosongan. Kali ini, dia tidak menarik perhatian siapapun. Setidaknya setelah Lin Bai memasuki Istana Bulan, tidak ada yang bersuara untuk menghentikan Lin Bai. Karena telah beberapa kali mengunjungi Istana Bulan, Lin Bai juga sangat familiar dengan jalan menuju Istana Bulan. Setelah bertele-tele, dia sampai di Istana Salju. Berdiri di luar pesona Istana Feng Shui, terlihat jelas bahwa istana yang tertutup salju di dalamnya masih terang benderang, dan suara orkestra sutra dan bambu terus bergema di telinga. Nona Yunke telah meninggalkan Istana Bulan dan kembali ke Sekte King Lian. Aku tidak tahu siapa pemilik Istana Feng Shui sekarang. Istana Feng Shui terang benderang, jelas sekali seorang oiran mengadakan jamuan untuk menjamu tamu. Dan setelah Nona Yunke meninggalkan Istana Bulan, jelas bahwa Istana Angin Salju juga telah menyambut tuan baru. Istana ke-72 dan lantai ke-99 Istana Bulan tidak pernah kekurangan oiran. Begitu seorang oiran pergi, oiran baru akan mengambil alih. Di seberang lingkaran sihir, Lin Bai menatap Istana Feng Shui, lalu melakukan teknik, menelan langit dan hukum Dao untuk menerobos yang terlarang, diam-diam menembus sihir lingkaran tersebut, dan memasuki Istana Feng Shui. Gagak itu berdiri di bahu Lin Bai dan tertawa. Lin Bai, pamanku berkata. Jika kau dan aku bekerja sama, kita pasti tak terkalahkan di dunia ini. Aku bertugas mencari harta karun, dan kau bertugas membuka jalan. Harta karun apa di dunia ini yang tidak bisa kita dapatkan? Lin Bai mengabaikan ocehan burung gagak itu, dan mengeluarkan lukisan pangeran ke-21 dari tas penyimpanan. Sambil membuka lukisan itu, Lin Bai melihat garis besar pegunungan bersalju yang digambar dengan beberapa goresan. Melihat garis besar pegunungan bersalju di depan Istana Feng Shui, matanya tiba-tiba menyempit. Burung gagak itu berseru, Lin Bai, garis besar pegunungan bersalju di lukisan ini persis sama dengan pegunungan bersalju di depanku. Lin Bai menyimpan lukisan itu, artinya, pangeran ke-21 menyembunyikan kuncinya di sini. Ini merepotkan. Wajah Lin Bai menjadi gelap, dan dia mengerutkan kening. Apakah kau sudah menemukan tempatnya? Mengapa repot-repot? Tanya burung gagak itu dengan bingung. Lin Bai berkata, pangeran ke-21 meletakkan kunci harta karun di Istana Feng Shui, jadi di mana letaknya? Jika dia bersembunyi di gunung ini, maka tidak apa-apa, selama kita mencari dengan teliti, kita bisa menemukannya. Tapi bagaimana jika dia diserahkan kepada seseorang di Istana Feng Shui? Akan sulit untuk menemukannya.
Burung gagak itu perlahan memahami kekhawatiran Lin Bai, jika Pangeran ke-21 menyerahkan kunci harta karun kepada Nona Yunke, itu akan menjadi masalah yang lebih besar. Nona Yunke telah meninggalkan Istana Bulan dan kembali ke Sekte Qinglian. Jika Sekte Qinglian mengetahui asal-usul kunci harta karun itu, mustahil untuk menyerahkannya dengan mudah. Burung gagak itu melebarkan matanya dan berkata, Lin Bai, apakah menurutmu Pangeran ke-21 tidak akan sebodoh itu? Apakah dia akan memberikan benda sepenting kunci harta karun Istana Iblis 9 Neter kepada seorang Oiran? Mungkin. Lin Bai tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya. Para sastrawan di ibu kota kerajaan Chu selalu suka bersikap, menganggap uang seperti kotoran, berpikir bahwa dengan begitu mereka bisa berbeda dan dihormati. Lin Bai menambahkan, lagi pula, selalu ada kebiasaan memberi hadiah kepada Oiran di Istana Bulan, dan banyak pangeran dari keluarga bangsawan rela menghabiskan banyak uang untuk Oiran. Lin Bai dan Gagak saling memandang, dan berkata serempak, Pangeran ke-21 telah melakukan hal yang konyol. Pangeran ke-21 selalu menyukai romansa dan tidak menyukai orang kaya dan berkuasa. Dia adalah tipe tuan heroik yang menukar bulu dengan anggur. Mari kita cari di dalam dan di luar Istana Angin Salju secara terpisah terlebih dahulu, untuk melihat apakah mungkin Pangeran ke-21 menyembunyikan kunci harta karun di sini. Lin Bai berkata kepada Gagak, Gagak, itu adalah keahlianmu sekarang, dan menemukan harta karun adalah keahlianmu. Gagak itu tersenyum penuh kemenangan, hei, beri aku waktu 1 jam, dan aku akan menguasai Istana Feng Shui. Gagak itu mengepakkan sayapnya dan terbang pergi, menghilang ke dalam malam yang luas di Istana Angin Salju. Lin Bai awalnya berencana menunggu Gagak itu kembali, tetapi ketika dia mendengar suara irama yang datang dari Istana Feng Shui, hati Lin Bai tergerak. Aku tidak tahu siapa penguasa Istana Feng Shui sekarang. Apakah itu ada hubungannya dengan Pangeran ke-21? Lin Bai melangkah maju, menjalankan teknik pelarian Dewa Kekosongan, untuk melarikan diri ke arah Istana Feng Shui. Mendarat di atap Istana Feng Shui, Lin Bai menerobos lingkaran sihir yang menempel di atap, lalu mengangkat sepotong ubin bergelasur, dan melihat ke dalam. Di Istana Feng Shui, melodi terdengar merdu, dan seorang wanita muda menari di depan panggung sesuai dengan melodi tersebut. Para penonton yang duduk di kedua sisi semuanya berseri-seri gembira, kegembiraan mereka terlihat jelas. Para penonton di sekitarnya semuanya penuh nafsu, dan mereka tidak memperhatikan apapun. Tatapan Lin Bai lebih tertuju pada Oiran Istana Feng Shui saat ini. Ia melihat wanita ini mengenakan pakaian putih, menari di atas panggung bundar, postur dan setiap gerakannya memancarkan aura anggun dan mewah. Wajahnya halus dan dewasa, dan sepasang matanya yang seperti air musim gugur mengungkapkan aura yang telah membaca pasang surut dunia. Tampaknya ada ketidakberdayaan yang tak terlihat pada wanita ini, yang menarik perhatian semua pria di dunia. Bahkan Lin Bai meliriknya dan sangat tertarik padanya. Bukan kecantikannya yang menarik perhatian Lin Bai, namun, temperamennya yang tak ternoda dan matanya yang telah melihat segala suka duka kehidupan. Betapa cantiknya wanita ini. Lin Bai tak kuasa menahan diri untuk tidak menghela napas pelan. Seorang penari jatuh, seperti peri 9 hari yang jatuh ke dunia fana. Ia sedikit membungkuk di atas panggung bundar dengan postur anggun, dan memberi hormat kepada para penonton di sekitarnya. Para penonton di sekitarnya langsung teringat akan sorak-sorai dan tepuk tangan yang menggelegar. Pelayan membawa meja dan kursi dan meminta gadis itu untuk duduk dan beristirahat sejenak. Kemudian, percakapan di antara para penonton di Istana Feng Shui memungkinkan Lin Bai untuk mengetahui identitas dan asal-usul wanita ini. Nona Yuewu memang Oiran Istana Feng Shui, tarian seperti ini benar-benar unik di Istana Bulan. Yang menyusul adalah suara-suara sanjungan dari para penonton, jadi Lin Bai tidak mendengarkan dengan saksama. Melihat pujian di sekitarnya, Nona Yuewu juga mengangguk dengan senyum di wajahnya, tetapi ia tidak banyak bicara. Nona Yuewu, Oiran baru Istana Feng Shui. Lin Bai menggumamkan nama itu. Banyak penonton mengobrol dengan Nona Tarian Bulan untuk sementara waktu, dan akhirnya Nona Tarian Bulan tampak lelah. Ia menopang dahinya dengan tangan gioknya, menunjukkan rasa tidak nyaman, Tuan-tuan, putri saya merasa sedikit tidak enak badan hari ini, bisakah kita mengakhiri jamuan makan malam hari ini di sini? Kata-kata Nona Yuewu jelas merupakan perintah untuk mengusir para tamu. Lin Bai mengangkat kepalanya dan memandang bulan yang terang di langit. Saat itu tengah malam, dan itu adalah waktu paling ramai di Istana Bulan. Dan pada saat ini, Nona Yuewu malah menawarkan untuk mengusir para tamu. Pasti diketahui bahwa para tamu ini datang ke sini dengan tiket 50 giok abadi. Setelah menonton beberapa tarian, mereka diusir, yang jelas tidak masuk akal. Tapi yang mengejutkan adalah,
Setelah gadis penari bulan mengusir para tamu, para penonton yang hadir tidak hanya tidak marah, tetapi menunjukkan keprihatinan, dan bertanya kepada gadis penari bulan. Ada apa dengan nona penari bulan akhir-akhir ini? Mengapa Anda sering merasa tidak enak badan? Apakah Anda sakit? Jika Anda sakit, saya akan mengundang dokter terbaik di ibu kota kekaisaran untuk merawat Anda. Menghadapi suara-suara pertanyaan di sekitarnya, Nona Yuewu menggelengkan kepalanya perlahan. Gadis kecil itu hanya lelah, terima kasih atas perhatian kalian. Ketika semua orang mendengar ini, mereka mengangguk, jika demikian, kami akan kembali besok. Nona penari bulan, saya pamit. Banyak penonton bangkit dan pergi satu persatu. Dalam sekejap, kerumunan bubar, dan hanya penari bulan dan beberapa pelayan yang hadir di istana angin salju yang besar. Setelah menyaksikan banyak tamu pergi, Nona Yuewu mengenakan jubah beluderu dan berbalik untuk berjalan ke kamar tidurnya. Setelah menutup pintu rapat-rapat, dia tidak pernah keluar. Lin Bai mengerutkan kening, sosoknya terbang melintasi atap, dan mendarat di kamar tidur gadis penari bulan. Lalu lakukan hal yang sama. Pertama, gunakan menelan langit untuk mematahkan larangan, untuk mematahkan lingkaran sihir di atap, melepaskan ubin bergelasur, dan melihat ke dalam istana. Aku melihat gadis penari bulan yang kembali ke istana, tidak lagi anggun dan mewah seperti di depan aula. Dia duduk di depan meja rias, kedua alisnya yang seperti daun willow mengerut rapat, dan wajahnya yang penuh bunga dan cahaya bulan tampak penuh kesedihan. Apa yang tampaknya membuatnya khawatir. Setelah beberapa saat hening, air mata di mata gadis penari bulan mulai jatuh. Setelah dengan lembut menyeka air mata dari sudut matanya, dia mengangkat tangannya, dan sebuah kaligrafi dan lukisan muncul di telapak tangannya. Melihat kaligrafi dan lukisan itu, mata Lin Bai tiba-tiba berbinar. Segera setelah itu, Nona Yuewu membuka kaligrafi dan lukisan itu, memperlihatkan potret seorang wanita yang luar biasa di atasnya. Wanita yang dilukis dalam potret ini jelas adalah gadis penari bulan. Dan ketika Lin Bai mengarahkan mata suranya untuk melihat dengan saksama, dia melihat sebaris kata yang tertinggal di sudut kiri bawah potret itu. Persembahan bulan ke-9991 Kaisar Culi yang akan diberikan kepada gadis penari bulan. Culinan, Pangeran ke-21 dari keluarga kerajaan Chu. Melihat lukisan dan tanda tangan itu, mata Lin Bai tiba-tiba terbelalak. Apakah wanita ini benar-benar berhubungan dengan Pangeran ke-21? Lin Bai sangat gembira, dan akhirnya menemukan petunjuk. Gadis. Tepat pada saat ini, seorang pelayan lain di luar kamar tidur mengetuk pintu. Nona Yuewu buru-buru menyeka air mata dari sudut matanya, menyimpan lukisan-lukisan itu, lalu membuka pintu kamar tidur. Ada berita, tanya gadis penari bulan dengan tergesa-gesa. Pelayan ini adalah pelayan yang baru saja mengantar banyak tamu dari Istana Feng Shui. Saat mengantar para tamu, dia juga menanyakan berita di ibu kota kekaisaran untuk Nona penari bulan. Pelayan itu menggelengkan kepalanya sedikit, tidak ada kabar. Banyak orang di ibu kota kekaisaran mencari Pangeran ke-21, tetapi tidak ada kabar. Ketika Yuewu mendengar ini, dia tampak lesu lagi, begitu, siapkan air untukku. Aku ingin mandi. Baik, mendengar itu, pelayan mulai menyiapkan air untuk gadis penari bulan. Tidak lama kemudian, kolam di kamar tidur terisi air panas. Gadis penari bulan datang ke tepi kolam, dan dengan bantuan kedua pelayan, dia perlahan melepaskan jubahnya. Lin Bai, yang sedang berbaring di atap, tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya ketika melihat pemandangan ini. Mulai mandi setelah perselisihan. Ini terlalu ceroboh. Lin Bai tersenyum kecut. Saat ini, Lin Bai hanya merasakan beban berat di pundaknya, diikuti suara seekor gagak. Baiklah, Lin Bai, pamanku sedang berada di luar dalam angin dan hujan, demi hartamu, kau malah mengintip wanita cantik yang sedang mandi di sini. Kau benar-benar seorang playboy. Bai Xiao Xiao memintaku untuk mengawasimu, itu benar. Aku akan mencatatnya, lalu aku akan menuntutmu di depan Bai Xiao Xiao. Gagak itu melakukan seperti yang dikatakannya, mengeluarkan pena dan kertas dari tas penyimpanannya, memegang pena dengan kekuatan spiritual, dan menuliskannya di sebuah buku kecil. Sialan, burung mata-mata. Lin Bai terbelalak, dan melihat bahwa buku kecil itu sudah penuh dengan banyak isi. Lin Bai berada di Sekte Tianshui di dunia iblis, dan memiliki perjanjian pernikahan dengan Qiao Mo, murid inti Sekte Tianshui. Lin Bai berada di Sekte Tianshui di dunia iblis, dan memiliki hubungan yang tidak jelas dengan Qin Yao, murid inti Sekte Tianshui. Setelah Lin Bai tiba di ibu kota kekaisaran, dia mengunjungi Ming Yue Fang 2 kali dalam 3 hari. Ini diikuti oleh 2 penjelasan.
Penjelasan pertama, Ming Yuefang adalah ubin goulan terbesar di ibu kota kekaisaran kerajaan Chu. Penjelasan kedua, Lin Bai pergi ke Ming Yuefang dan tidak mengajakku bersamanya. Pamanku telah membalas dendam. Lin Bai membuat perjanjian pernikahan dengan Nona Shen Xian di kerajaan Chu alam iblis. Ya Tuhan, Lin Bai ini memang seorang playboy. Pamanmu. Lin Bai meledak marah ketika melihat buku kecil ini. Jika Bai Xiao Xiao melihat buku kecil ini, apakah itu masih berharga? Terlebih lagi, catatan Gagak benar-benar dipotong, dan sebab dan akibatnya sama sekali tidak tercatat. Dia tidak mencatatnya. Lin Bai dan Kiao Mo membuat perjanjian pernikahan karena mereka ingin membantu Kiao Mo merebut kembali gedung Baisan. Dia juga tidak mencatatnya. Perjanjian pernikahan antara Lin Bai dan Nona Shen Xian adalah upaya terakhir Kaisar Chu, dan dia tidak punya pilihan selain menunda pasukannya. Kontrak pernikahan akan dibatalkan di masa depan. Petugas pencatat yang tidak bermoral dan terkutuk ini, yang memenggal kepala dan ekor, berbohong tentang situasi militer, benar-benar terkutuk. Lin Bai tersenyum kecut. Tepat ketika Gagak itu menulis di pamflet, Lin Bai berada di lapangan Mingyue negara Chu di alam iblis, mengintip Oiran yang sedang mandi. Sebelum dia selesai menulis, amarah Lin Bai merasuk ke dantiannya, dan dengan kekuatan tiba-tiba, dia menghancurkan pamflet itu menjadi berkeping-keping. Kemudian, Lin Bai berkata dengan wajah muram, "Jangan menulis sembarangan, itu akan membunuh orang." Boom! Selebaran yang melayang di depan Gagak hancur berkeping-keping oleh telapak tangan Lin Bai. Robek saja, toh aku sudah mengingatnya di dalam hatiku. Gagak itu mengangkat sayapnya dengan tidak setuju, dan menatap Lin Bai dengan ekspresi yang agak provokatif. Wajah Lin Bai tampak sangat muram, dan ada kilatan tajam di matanya. Siapa? Tiba-tiba saat ini. Pertengkaran antara Lin Bai dan Gagak di atap menarik perhatian gadis penari bulan di pemandian di bawah. Gadis Yuewu yang baru saja memperlihatkan setengah bahunya yang harum tiba-tiba mengubah ekspresinya dan mengenakan jubahnya. Para pelayan yang sedang menunggu di pemandian tiba-tiba tampak serius dan menatap ke atas atap. Detik berikutnya, keempat pelayan itu bergegas pergi dengan pedang tajam di tangan mereka, menghancurkan atap, dan muncul di depan Lin Bai. Suas huas huas hua. Keempat pelayan itu memegang pedang tajam dan menghalangi jalan Lin Bai ke depan, belakang, kiri, dan kanan, dan menghalangi Lin Bai di atap. Ini semua salahmu. Lin Bai menatap Gagak dengan kesal. Jika dia tidak berkeliaran di sini, dia tidak akan ditemukan oleh penari bulan. Ya, ini semua salahku, ini semua salahku. Gagak cemberut dan berkata, paman ini merusak perbuatan baikmu. Lin Bai, aku tidak akan memberitahumu, jangan buang-buang pikiranmu pada wanita, kau sangat berbakat, kau harus bekerja keras untuk menjadi peri secepat mungkin. Lin Bai terdiam dalam hatinya, citranya di hati Gagak sudah menjadi seksi, dan sepertinya citra ini tidak bisa lagi diubah. Lin Bai tidak melanjutkan pertengkaran dengan Gagak, tetapi melihat keempat pelayan istana Feng Shui yang menghalanginya. Gadis penari bulan juga melayang di atap dan muncul di depan Lin Bai. Ketika Nona Yuewu melihat Lin Bai Zi, ekspresinya cukup bingung, dan raut wajahnya berubah dari marah menjadi senyum dingin. Aku tidak menyangka Putra Agung Tian Suizong, Tuan Lang dari Kerajaan Chu, suka menjadi bangsawan Liangxiang. Nona Yuewu jelas mengenali identitas Lin Bai, jadi dia bertanya sambil tersenyum, jika Markis Wolf ingin datang ke istana Feng Shui untuk mendengarkan musik dan menonton tarian, mengapa tidak masuk melalui pintu masuk utama, dan gadis kecil ini tentu akan memperlakukannya dengan sopan. Jika Markis Wolf tidak ingin membayar biaya masuk, beritahu putriku saja, dan dia akan mengatur seseorang untuk mengantarmu masuk. Lin Bai tidak terlalu terkejut ketika dia ketahuan oleh gadis Yuewu, dia hanya tersenyum. Dengan kemampuan Lin Bai saat ini dalam teknik melarikan diri Dewa Kekosongan, selama dia ingin pergi, tidak seorang pun di istana Feng Shui yang dapat menghentikan Lin Bai, apalagi menemukan jejak dan wajah Lin Bai. Alasan Lin Bai tidak pergi saat ini adalah karena dia ingin bertemu dengan gadis Yuewu ini. Dia sudah memastikan, Nona Yuewu terkait erat dengan Pangeran ke-21. Tenanglah, Nona, kau datang ke sini larut malam, bukan untuk mendengarkan musik, apalagi menonton tarian. Lin Bai menundukkan tangannya, mempertahankan ekspresi tenang. Lalu mengapa Tuan Serigala datang ke sini? Nona Yuewu tersenyum malu-malu, mungkinkah Tuan Serigala datang ke istana Feng Shui karena pergi ke toilet setelah minum terlalu banyak di tempat-tempat lain? Lin Bai dapat mendengar sedikit kemarahan dalam kata-kata dan nada suara Nona Yuewu, tetapi sulit untuk menunjukkannya karena identitas Lin Bai. Lin Bai tidak bertele-tele, dan langsung bertanya, Nona Yuewu mengenal Pangeran ke-21.
Pangeran ke-21. Wajah cantik Nona Yuewu menjadi dingin ketika mendengar kata-kata ini, dan dia langsung tersenyum. Tentu saja, saya mengenalnya, Pangeran ke-21 dari keluarga kerajaan negara Chu. Dia adalah yang terbaik dalam kaligrafi dan melukis di ibu kota kekaisaran. Apakah ada orang di ibu kota kekaisaran yang tidak mengenal Pangeran ke-21? Hanya saja aku mengenalnya dan dia tidak mengenalku. Gadis Yuewu awalnya menyatakan bahwa dia mengenal Pangeran ke-21, tetapi di paruh kedua kalimatnya, dia mengatakan bahwa dia mengenal Pangeran ke-21, tetapi Pangeran ke-21 tidak mengenalnya. Sikap ini agak ambigu. Dia tidak mengakui bahwa dia tidak mengenal Pangeran ke-21, juga tidak mengakui bahwa dia mengenalnya. Benar saja, seorang wanita dewasa yang telah mengalami banyak lika-liku kehidupan tidak mudah dihadapi. Lin Bai tersenyum kecut. Jika itu oiran lain di Istana Bulan, aku khawatir Lin Bai akan mengenalnya atau tidak. Dia tidak akan pernah mengatakan begitu banyak kata-kata ambigu kepada Lin Bai. Melihat ini, Lin Bai tidak berbicara omong kosong, tersenyum ringan, dan mengeluarkan gulungan dari tas penyimpanannya. Gulungan itu terbuka untuk memperlihatkan isinya, dan beberapa goresan tinta sederhana menggambarkan penampakan gunung salju. Nona Yuewu melihat sekilas, meskipun ekspresinya tidak banyak berubah, tetapi Lin Bai dapat melihat sedikit keterkejutan di matanya. Nona, apakah Anda mengenal lukisan ini? Tanya Lin Bai sambil tersenyum. Gunung salju di lukisan itu adalah gunung salju di Istana Feng Shui, bagaimana mungkin saya tidak mengenalinya? Jawab gadis penari bulan sambil tersenyum. Lin Bai tersenyum dan menggelengkan kepalanya, Nona, Anda mungkin salah paham. Saya tidak merujuk pada isi lukisan ini, tetapi pada orang yang melukisnya. Penari bulan mengerutkan kening, apa maksud Tuan Serigala? Kata Lin Bai, lukisan ini digambar oleh Pangeran ke-21 sendiri. Hehe, Nona Yuewu menutup mulutnya dan terkekeh, meskipun aku belum pernah bertemu Pangeran ke-21, aku juga tahu bahwa dia memiliki reputasi sebagai ahli kaligrafi dan lukisan di ibu kota kekaisaran. Jika lukisan ini berasal darinya, bagaimana mungkin begitu kasar dan canggung? Lin Bai mengangguk dan berkata, benar, itu hanya karena Pangeran ke-21 harus menggambar lukisan ini sebelum dia menghilang. Seperti yang dikatakan gadis itu, Pangeran ke-21 memiliki reputasi sebagai ahli kaligrafi dan lukisan di ibu kota kekaisaran. Bagaimana mungkin dia menggambar karya yang begitu canggung? Jadi kurasa, Pangeran ke-21 pasti meninggalkan beberapa rahasia dalam lukisan ini. Setelah Lin Bai selesai menjelaskan, dia memperhatikan setiap gerakan dan perubahan ekspresi gadis Yuewu. Lin Bai dapat dengan jelas melihat bahwa ketika Lin Bai menyebutkan kata-kata sebelum Pangeran ke-21 menghilang, pupil mata gadis Yuewu menyusut tajam, dan ekspresinya berubah-ubah dengan hebat. Lin Bai berkata, Nona Yuewu, tidak ada gunanya berpura-pura lagi. Jika kau tahu sesuatu, sebaiknya kau beri tahu aku. Dengan cara ini, aku mungkin bisa membantumu menyelamatkan Pangeran ke-21 lebih cepat. Membantuku. Nona Yuewu mengerutkan kening, bukankah ini membantu Tuan Serigala sendiri? Menyelamatkan Pangeran ke-21 adalah prestasi besar. Bukankah Tuan Serigala berusaha menjadi kaya untuk promosinya sendiri? Nona Yuewu mencibir beberapa kata, Lin Bai tersenyum sinis. Wanita ini benar-benar tidak pandai dalam hal apapun. Apakah ada perbedaannya? Lin Bai bertanya balik, aku menyelamatkan Pangeran ke-21, aku dipromosikan dan menjadi kaya, dan kau mendapatkan kekasih. Ini sama sekali bukan konflik. Wajah gadis Yuewu berubah drastis, Tuan Serigala, hati-hati, apa yang kau bicarakan? Pangeran ke-21 bukanlah kekasihku. Masih berdebat, Lin Bai menggelengkan kepalanya, jika Pangeran ke-21 tidak ada hubungannya dengan gadis itu, mengapa gadis itu menangis barusan ketika melihat potret yang digambar Pangeran ke-21 untukmu? Tatapan Nona Yuewu menjadi dingin, dan ketika ia menatap Lin Bai dengan mata indahnya, ada kilatan cahaya yang tajam. Namun setelah beberapa saat, cahaya tajam di matanya menghilang, dan ekspresi sedih muncul di wajahnya. Tuan Serigala, silakan masuk dan bicara. Gadis penari bulan itu tampak telah melepaskan lapisan penyamarannya, dan ekspresinya perlahan berubah menjadi sedih. Dengan suara yang sedikit sedih, dia mengundang Lin Bai ke Istana Feng Shui. Lin Bai setuju tanpa ragu, dan di Istana Feng Shui, Nona Yuewu mengadakan jamuan makan untuk Lin Bai. Kalian pulang dulu, aku ada urusan lain yang ingin kubicarakan dengan Tuan Serigala. Nona Yuewu meminta pelayan di sampingnya untuk sementara turun. Setelah semua pelayan pergi, Nona Yuewu berkata, apakah Tuan Serigala mengizinkanku melihat lukisan itu? Lin Bai mengangguk,
mengeluarkan gulungan itu dan menyerahkannya kepada Nona Yuewu, memintanya untuk memegangnya agar dia bisa melihatnya. Dia melihatnya dengan sangat saksama, dan akhirnya memastikan bahwa itu memang setara dengan pangeran ke-21. Sama seperti penilaian Lin Bai dan Gagak. Meskipun lukisan ini sangat kasar dan canggung, hanya dengan beberapa goresan sederhana untuk menggambarkan garis besar pegunungan bersalju, sebagian besar gulungan dibiarkan kosong, tetapi penuh dengan konsep artistik. Jika bukan karena pelukis terkenal, mustahil untuk menyelesaikan lukisan yang sederhana namun mendalam seperti ini. Dari mana Tuan Serigala mendapatkan lukisan ini? Tanya Nona Yuewu kepada Lin Bai setelah membedakannya dengan jelas. Aku mendapatkannya dari istana Pangeran ke-21, jawab Lin Bai jujur. Mustahil, gadis Yuewu menggelengkan kepalanya, Pangeran ke-21 tidak akan pernah memberikan gulungan lukisannya begitu saja. Gagak itu cemberut dan berkata, tentu saja tidak mungkin diberikan kepada kita tanpa alasan. Pamanku langsung masuk dan merebutnya. Gadis Yuewu menunjukkan keterkejutannya di alisnya, dan dia menatap Gagak di pundak Lin Bai dengan kaget. Lin Bai buru-buru menutup mulut Gagak itu, dan berkata kepada Nona Yuewu, Nona Yuewu harus sangat jelas bahwa saat ini saya setia kepada Yang Mulia Chen Wang. Ulang tahun Kaisar Chu akan segera tiba, dan Yang Mulia Chen Wang bertanggung jawab atas masalah keamanan di ibu kota kekaisaran. Hilangnya Pangeran ke-21 diduga terkait dengan sisa-sisa Istana Iblis 9 Neter. Itulah mengapa aku membuat masalah yang tidak perlu. Yang Mulia Pangeran Chen Wang memintaku untuk menyelidiki secara diam-diam dan menyelamatkan Pangeran ke-21. Aku hanya mengirim orang untuk menyelinap ke Istana Pangeran ke-21 dan diam-diam mengumpulkan petunjuk yang relevan. Lin Bai menyebut nama Yang Mulia Pangeran Chen Wang dan dengan hati-hati mengarang cerita. Gagak itu tidak senang ketika mendengarnya, dan menatap Lin Bai, aku bukan atas perintahmu, kau tidak berhak memerintahku. Lin Bai, kita sepakat pada 28 poin. Lin Bai menepuk Gagak itu dengan lembut, memberi isyarat agar ia tidak bicara omong kosong. Setelah mendengarkan kata-kata Lin Bai, gadis Yuewu mengangguk sedikit untuk menyatakan persetujuannya. Tuan Serigala memiliki hubungan baik dengan Yang Mulia Chen Wang, yang terkenal di ibu kota kekaisaran. Hilangnya 21 pangeran pasti merupakan peristiwa besar di ibu kota kekaisaran, meskipun ditekan oleh Zhao Xingxi, hal itu tidak dipublikasikan. Tetapi keluarga kerajaan negara Chu dan Zhao Xingxi pasti sangat cemas. Pada saat ini, Yang Mulia Chen Wang diam-diam memerintahkan Lin Bai untuk menyelidiki, yang juga masuk akal. Nona Yuewu menarik napas dalam-dalam, saya memang memiliki persahabatan yang dalam dengan Pangeran 21. Jika Tuan Serigala ingin tahu sesuatu, tanyakan saja. Selama gadis kecil itu tahu sesuatu, dia pasti tidak akan menyembunyikannya. Persahabatan yang dalam, seberapa dalam? Tiba-tiba, rasa tidak enak muncul di hati Lin Bai. Pikiran Lin Bai dipenuhi dengan berbagai pikiran, apa hubungan antara Pangeran 21 dan gadis itu? Nona Yuewu mengangkat mata indahnya, bukankah Tuan Serigala sudah menebak semuanya? Lin Bai tersenyum dan berkata, bukannya aku bersikap tidak sopan, tapi ada beberapa hal. Percuma saja menebak, kau tetap harus mendengarkan untuk mempercayainya. Gadis penari bulan itu menarik napas dalam-dalam, matanya penuh kenangan, Pangeran 21 dan aku bertemu di Festival Bulan, keluarga kerajaan 8 tahun yang lalu. Aku adalah seorang oiran yang tidak dikenal di Mingyue Fang, tetapi karena tarian luar biasaku, aku diundang untuk menampilkan tarian di Festival Bulan. Pertemuan pengorbanan bulan mengacu pada upacara di mana keluarga kerajaan negara Chu mempersembahkan kurban kepada bulan yang terang. Lantai atas bulan dibangun oleh keluarga kerajaan negara Chu khusus untuk pertemuan pengorbanan bulan. Di negara Chu, ada banyak kegiatan pengorbanan seperti pertemuan pengorbanan bulan. Selama Anda ingin berpartisipasi, akan ada berbagai upacara pengorbanan dan pameran kuil di ibu kota kekaisaran setiap hari. Gadis Yuewu melanjutkan, aku bertemu Pangeran ke-21 di Festival Bulan, dan Pangeran ke-21 berinisiatif melukis potretku dan memberikannya kepadaku. Itulah mengapa aku sangat menyayangi Pangeran ke-21. Namun, aku adalah seorang oiran dari Istana Bulan, dan dia adalah pangeran kesayangan Kaisar Chu. Itu tidak mungkin bagi kami. Gadis Yuewu menghela napas pelan, Tuhan kasihan melihat bahwa setelah Festival Bulan, ke-21 pangeran akan datang ke Istana Bulan untuk mendengarkan musik setiap hari. Petik 2. Datang ke sini khusus untuk menemuiku. Petik 2. Pangeran ke-21 sering mendengarkan musik dan menonton tarian bersamaku, dan juga menarik perhatian banyak prajurit di ibu kota kekaisaran. Perlahan,
Aku berjalan dari seorang oiran yang tak dikenal menuju istana bulan selangkah demi selangkah. Beberapa waktu lalu, Nona Yunke dari Istana Feng Shui meninggalkan Istana Bulan, dan saya juga diundang oleh Istana Bulan untuk menjadi pemilik baru Istana Feng Shui. Mendengar Nona Yuewu selesai berbicara dengan hati-hati, Lin Bai mengangguk sedikit. Tampaknya dia dan Pangeran ke-21 tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Tetapi Lin Bai tidak datang ke sini hari ini untuk mendengarkan kisah cinta, jadi dia mengganti topik, apakah Pangeran ke-21 memberi Anda hadiah? Tujuan utama Lin Bai di sini adalah untuk memastikan apakah kunci harta karun masih ada di Istana Feng Shui. Nona Yuewu tersenyum kecut, Pangeran ke-21 memperlakukan uang seperti kotoran, dan dia menghabiskannya dengan sangat boros. Setiap kali saya datang ke Istana Bulan, saya akan diberi banyak hadiah, entah senjata sihir, harta karun langka, atau obat mujarab. Pangeran ke-21 memberi saya terlalu banyak hadiah, dan saya tidak tahu apa yang dicari Tuan Serigala. Benar saja, Pangeran ke-21 adalah tipe orang yang sangat berpendidikan. Lin Bai tersenyum kecut. Namun Lin Bai tidak bisa langsung bertanya kepada Nona Yuewu apakah dia tahu petunjuk kunci harta karun itu. Sebuah pedang. Apakah pangeran yang tidak berguna itu memberimu pedang? Sebelum Lin Bai sempat berpikir untuk bertanya, Gagak langsung bertanya kepada Nona Yuewu. Lin Bai ingin menangis tetapi tidak bisa menahan air mata. Dia ingin tidak membocorkan kunci harta karun itu, tetapi dia tidak menyangka Gagak akan mengatakannya secara langsung. Sebuah pedang. Pedang jenis apa? Nona Yuewu jelas tertarik dan buru-buru bertanya. Untuk mencegah Gagak terus membuat masalah, Lin Bai menjawab, Nona Mundans, jawab saja pertanyaan kami. Apakah ada pedang? Lin Bai menatap Nona Yuewu dan bertanya. Mata Nona Yuewu menyipit, dia tidak terburu-buru menjawab, tetapi memikirkannya dengan serius. Dia bertanya balik, seberapa yakin Tuan Serigala bahwa dia dapat menyelamatkan Pangeran ke-21? Baiklah, wanita itu tersadar. Lin Bai merasa sedikit kesal. Nona Yuewu menyadari bahwa Lin Bai tampaknya sangat menghargai pedang itu, jadi dia tidak menjawab pertanyaan Lin Bai dengan jelas. Sebaliknya, ia bertanya kepada Lin Bai seberapa yakinnya ia dapat menyelamatkan Pangeran ke-21. Implikasi dari kalimat ini adalah, jika Tuan Serigala dapat menyelamatkan Pangeran ke-21, aku akan memberikan pedang ini kepadamu. Di sisi lain, jika kau tidak dapat menyelamatkannya, maka tentu saja aku tidak akan memberikannya kepadamu. Lin Bai mencibir dalam hatinya, masih tidak menjawab pertanyaan Nona Yuewu secara langsung, tetapi bertanya sambil tersenyum, jika Nona Yuewu tidak memberikan pedang ini kepadaku, aku tidak yakin aku dapat menyelamatkan Pangeran ke-21. Indah, mematikan dalam satu gerakan, kata Lin Bai kepada Nona Yuewu sambil tersenyum. Permainan psikologis antara kedua rubah tua itu membuat Gagak tersebut bingung. Implikasi dari Nona Yuewu, jika kau menyelamatkan Pangeran ke-21, aku akan memberimu pedang itu. Implikasi dari Lin Bai, jika kau tidak memberiku pedang itu, aku tidak akan bisa menyelamatkan Pangeran ke-21. Sebenarnya, apa yang dikatakan Lin Bai tidak sepenuhnya tidak masuk akal. Menemukan pedang itu sama artinya dengan menyelamatkan Pangeran ke-21. Alasan mengapa Istana Iblis 9 Neter menculik Pangeran ke-21 adalah untuk mendapatkan pedang kunci harta karun. Selama orang lain menemukan pedang itu, Istana Iblis 9 Neter tidak akan berguna untuk menahan Pangeran ke-21, dan Zhao Xingxi akan bekerja lebih keras, dan tidak akan sulit untuk menyelamatkan Pangeran ke-21. Sekarang inti masalahnya adalah, pedang itu. Jika pedang itu jatuh ke tangan Istana Iblis Jeoyu, itu pasti akan sangat disayangkan. Ini pasti akan menumbuhkan kesombongan kebangkitan Istana Iblis 9 Neter. Lagi pula, harta karun yang dapat dibuka oleh pedang itu adalah harta karun yang dapat mendukung kekuatan kecil untuk menjadi kekuatan yang dahsyat. Jika pedang ini jatuh ke tangan Istana Iblis 9 Neter, itu pasti akan menjadi sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh para pendekar di seluruh wilayah timur. Jika kau tidak memberiku pedang itu, aku tidak bisa menyelamatkan Pangeran ke-21. Lin Bai merentangkan tangannya dan berkata kepada Nona Yuewu dengan ekspresi tak berdaya. Setelah mendengar ini, Nona Yuewu memasang ekspresi rumit, dan alisnya berkerut rapat. Melalui ucapan Lin Bai dan Wu Ya, dengan kecerdasan gadis Yuewu, dia telah menebak bahwa pedang itu memiliki banyak asal-usul, dan itu terkait dengan keselamatan Pangeran ke-21. Jika pedang itu dengan mudah diserahkan kepada Lin Bai, bagaimana Nona Yuewu dapat memastikan bahwa Lin Bai akan menyelamatkan Pangeran ke-21 setelah mendapatkan pedang itu? Melihat Nona Yuewu terdiam,
Lin Bai tersenyum dan bertanya, mengapa kita tidak mengubah pertanyaannya? Nona, bolehkah saya bertanya apakah pangeran ke-21 telah mempercayakan pedang itu kepadamu untuk disimpan? Atau memberikannya kepadamu? Pertama-tama, perlu dipastikan bahwa pedang itu berada di tangan Nona Yuewu. Jika pedang itu tidak ada di tangannya, bukankah itu akan sia-sia? Setelah mendengar ini, gadis Yuewu kembali terdiam, dan menundukkan kepalanya untuk berpikir lama. Kali ini, Lin Bai tidak mengganggu pikirannya, tetapi menunggu dengan saksama. Mengambil teh yang sudah disiapkan di atas meja, dia menyesapnya dengan ekspresi santai, seolah-olah dia tidak terburu-buru. Lin Bai tidak berbicara untuk waktu yang lama, yang membuat Nona Yuewu merasa sedikit cemas. Pangeran ke-21, kata Yuewu, dia memberiku pedang. Mata Lin Bai dan Crow berbinar, dan alis mereka berseri-seri karena gembira. Gadis Yuewu menjelaskan, gadis kecil ini telah mempelajari tari pedang selama beberapa hari, dan pernah mempertunjukkannya untuk Pangeran ke-21. Pangeran berkata, pedang di tanganku tidak terlalu bagus, jadi dia memberiku pedang baru. Lin Bai bertanya, pedang jenis apa? Tunjukkan padaku. Gadis Yuewu menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Serigala, bukan berarti gadis kecil ini tidak percaya padamu. Pedang ini berkaitan dengan keselamatan Pangeran ke-21. Tentu saja, aku tidak bisa memakainya. Benar, Lin Bai mengangguk sambil tersenyum, dan diam-diam melirik gagak itu. Gagak itu segera mengerti, terbang di atas bahu Lin Bai, dan mencari di dalam ruangan. Apa yang ingin dilakukan Markis Serigala? Nona Yuewu menjadi waspada ketika melihat gagak itu tiba-tiba terbang. Lin Bai tetap diam. Setelah gagak itu terbang mengelilingi ruangan beberapa kali, ia mengambil sebuah tas penyimpanan. Matanya sepertinya mampu menembus penghalang lingkaran sihir pada tas penyimpanan dan melihat barang-barang di dalamnya. Setelah membacanya, ia melemparkan tas penyimpanan itu kepada Nona Yuewu, dan berkata kepada Lin Bai, meskipun ada beberapa pedang di dalam tas penyimpanan, itu bukanlah pedang yang kita cari. Lin Bai mengerutkan kening, apakah kau yakin? Bisakah kau benar-benar melihat benda di udara? Bisakah kau melihat benda-benda di dalam tas penyimpanan? Gagak berseru kaget, Lin Bai, apa kau tidak percaya pada tipu daya pamanku? Anggap saja itu hanya tas penyimpanan, bahkan jika itu peti mati makhluk gaib yang hebat, aku bisa melihat isinya. Karena Gagak berbicara begitu meyakinkan, Lin Bai masih percaya apa yang dikatakan Gagak. Tapi di mana pedangnya jika tidak ada di dalam kantong gadis penari bulan? Lin Bai berpikir sejenak dan bertanya, apakah ada barang lain di dalamnya? Gagak memikirkannya dengan serius, selain itu, ada pakaian wanita, ikat perut, pakaian dalam cabul, del. Ketika gadis Yuewu mendengar ini, wajah cantiknya memerah karena malu, dan dia memarahi Lin Bai dengan marah, Tuan Serigala, apakah Anda datang ke istana Feng Shui di tengah malam untuk mempermalukan saya? Meskipun Yuewu adalah seorang wanita di istana bulan, dia tidak akan pernah menjadi wanita seperti yang dibayangkan Tuan Serigala. Lin Bai terbatuk 2 kali, Nona salah paham. Lin Bai juga sedikit kesal, mengapa Gagak mengatakannya begitu santai. Jadi pedang ini tidak ada di tas penyimpanan Nona Penari Bulan, juga tidak ada di Istana Salju, lalu di mana seharusnya pedang itu berada. Lukisan Pangeran ke-21 memang menunjuk ke Istana Feng Shui, dan juga menunjuk ke gadis penari bulan. Tapi pedang ini tidak ada di sini. Lin Bai mengerutkan kening dan berpikir sejenak, dan tiba-tiba mendapat ide di benaknya. Sepertinya dia belum pernah mendengar bahwa Pangeran ke-21 suka melewatkan tempat cinta dan bulan. Apakah karena keluarga kerajaan sengaja menyembunyikan petunjuk masuk dan keluarnya Pangeran ke-21 dari Istana Bulan? Atau, setiap kali Pangeran ke-21 bertemu dengan penari bulan, apakah dia tidak ada di Istana Salju? Lin Bai melirik Nona Yuewu lagi. Melihat penampilan Nona Yuewu, jelas bahwa dia sudah menikah dengan Pangeran ke-21, jadi sangat mungkin mereka tidak akan bertemu di Istana Feng Shui. Di ibu kota kekaisaran, seharusnya ada rumah pribadi yang khusus digunakan untuk pertemuan Pangeran ke-21 dengan penari bulan. Dan Nona Yuewu juga mengatakan barusan bahwa dia suka menari pedang, jadi Pangeran ke-21 memberinya pedang. Maka pedang ini seharusnya disimpan di rumah pribadi tempat dia bertemu dengan Pangeran ke-21. Ketika masalah sampai pada titik ini, Lin Bai sudah memahami sebab dan akibatnya. Segera, Lin Bai berkata kepada Nona Yuewu, Nona, Pangeran ke-21 seharusnya tidak bertemu di Istana Feng Shui, kan? Ketika Nona Yuewu mendengar ini, dia segera mengangkat alisnya dan menatap Lin Bai dengan terkejut. Melihat perubahan ekspresinya, Lin Bai tahu, tebakannya benar,
Tempat pertemuan pangeran ke-21 dan penari bulan bukanlah di Istana Bulan, tetapi di rumah pribadi di luar. Lin Bai berkata, tolong beritahu saya lokasi rumah pribadi itu, Nona Yuewu. Gadis Yuewu menghela napas pelan, Tuan Serigala benar-benar perhatian, dia begitu cepat menebak bahwa saya tidak berada di Istana Feng Shui ketika bertemu pangeran. Gadis itu terlalu terkenal. Lin Bai tersenyum lembut, ada putra-putra keluarga bangsawan yang menyukai pelacur, dan karena status dan kedudukan mereka, tidak mudah untuk tinggal di tempat romantis untuk waktu yang lama, jadi mereka biasanya suka membeli rumah pribadi yang tidak dikenal di luar. Bertemu dengan Oiran. Hal semacam ini tidak jarang terjadi di ibu kota kekaisaran. Mari kita minta gadis itu untuk berbicara. Nona Yuewu menarik napas dalam-dalam, menatap Lin Bai dan berkata, jika Tuan Lang berjanji untuk menyelamatkan pangeran ke-21, gadis kecil itu tentu akan memberitahu Anda lokasi rumah pribadi ini. Dan, pedang itu, saya juga menawarkannya dengan kedua tangan. Lin Bai bangkit dan memberi isyarat untuk pergi, karena gadis itu menolak untuk berbicara, maka saya akan pergi. Nona Yuewu buru-buru bertanya, Tuan Serigala tidak menginginkan pedang itu lagi. Lin Bai tersenyum misterius, karena kita tahu keberadaan rumah pribadi seperti itu, pasti tidak sulit untuk menemukan lokasinya. Nona Penari Bulan dan Pangeran ke-21 ingin bertemu secara rahasia, tetapi mereka tidak ingin menarik perhatian terlalu banyak orang. Kalau begitu, tempat ini pasti tidak terlalu jauh dari Istana Bulan. Dengan status Pangeran ke-21, rumah biasa tentu saja tidak masuk akal baginya, jadi pasti itu adalah sebuah rumah besar. Tidak banyak rumah mewah seperti ini di dekat Istana Bulan, dan lebih mudah menemukannya. Selamat tinggal. Setelah berbicara, Lin Bai berbalik dan pergi. Pada saat ini, Nona Yuewu akhirnya merasa cemas.